Hai guys, perkenalkan Alif Fazal Indonesia NPM 25511154. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi tentang perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh artifisial di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Alif Fazal Indonesia NPM 25511154 dari Prodi Ilmu Hukum. So guys, pembahasan pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI saat ini sangat pesat dan telah memengaruhi berbagai bidang, termasuk di bidang hukum. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya secara mandiri. Kondisi ini itu menimbulkan persoalan baru dalam hukum hak cipta, khususnya terkait kepemilikan dan perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI. Nah, lalu pembahasan yang kedua yaitu hak cipta di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini itu melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta itu timbul secara otomatis sejak suatu karya itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta itu mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu berkaitan dengan hubungan pribadi pencipta dengan karyanya, seperti pencantuman nama. Sementara itu, hak ekonomi yaitu memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya tersebut. Lalu pembahasan yang keempat yaitu prinsip orisinalitas. Perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya prinsip orisinalitas, yaitu karya harus merupakan hasil ekspresi kreatif manusia. Prinsip ini itu menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu karya dapat dilindungi. Kehadiran AI itu kemudian menentang konsep ini karena karya dapat dihasilkan tanpa kreativitas manusia secara langsung. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu teori artificial intelligence. Artificial intelligence merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru proses berpikir manusia seperti belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan. Meskipun AI mampu menghasilkan karya yang bernilai estetis dan fungsional, AI tidak memiliki kesadaran kehendak maupun tanggung jawab moral sebagaimana manusia. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu AI dalam perspektif hukum. Dalam perspektif hukum, AI itu tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, AI tidak dapat diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. AI masih dipandang sebagai alat atau sarana teknologi. Lalu pembahasan selanjutnya, kepemilikan karya AI. Hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui AI itu tetap dilekatkan pada manusia yang memberi kontribusi kreatif. Kontribusi tersebut itu dapat berupa perancangan sistem, pemberian instruksi, atau pengaturan parameter kreatif. Dengan demikian, manusia itu tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas hasil karya tersebut. Lalu, dengan ini ditentukanlah metode penelitian. Metode penelitian ini itu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini itu digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum karya AI dalam sistem hak cipta di Indonesia. Sehingga didapatlah hasil pembahasan yang itu menunjukkan bahwa Indonesia itu belum memiliki pengaturan khusus terkait karya AI. Beberapa negara lain itu telah mengambil pendekatan yang berbeda, seperti Inggris mengakui manusia pengendali AI sebagai pencipta, sementara Amerika Serikat itu menolak perlindungan karya AI tanpa keterlibatan manusia. So, itu dia beberapa pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan AI itu menuntut adanya penyesuaian dalam hukum hak cipta di Indonesia. Pembaruan regulasi diperlukan untuk memberikan adanya kepastian hukum, melindungi pencipta manusia, dan tetap mendorong inovasi teknologi, sehingga sistem hukum hak cipta tetap menjadi adaptif dan relevan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dan terima kasih. Dadah semuanya.